kita pahami bahwa sumber hukum Islam itu dua, Al-Quran dan hadis. Makanya tadi saya mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling keterkaitan. Nah, ketika kita hendak memahami satu ayat Al-Quran, maka itu memang ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Satu, yang mesti didahulukan tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran bil Quran itu seperti apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa ini Al-Quran ini, ayat ini bisa saja dijelaskan di ayat yang lain. Sebagaimana contoh, ketika Rasulullah SAW ditanya, ataupun turun Quran surat Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu walam yulbisu imanahum. Barang siapa yang tidak mencampur adukan keimanan mereka bizulmin, dengan kezoliman, mereka itu akan mendapatkan keamanan wa muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada kalimat yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezoliman itu, para sahabat merasa berat. Sampai bertanya, bagaimana mungkin ya Rasul? Di antara kami semua tidak pernah menzalimi kepada diri kami sendiri. Maka Rasulullah menjawab, bukan apa yang kalian maksud. Maksud di sini, zalim di sini itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh hamba Allah yakni Luqmanul Hakim kepada anaknya di dalam Quran surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nah, maka makna di sini bukan menzalimi kepada diri sendiri, tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beriman tapi keimanannya dicampur adukan dengan menyekutukan Allah, maka yakin tidak akan pernah mendapatkan keamanan, bahkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan proses antara satu ayat dari surat Al-An'am dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 13. Dan terus proses yang kedua, kalau tidak menemukan sebagaimana aqimus shalah, mendirikan sholat, itu kan tidak ada tata caranya dalam Al-Quran. Nah, maka turun cara penafsirannya oleh hadis itu sendiri. Tentunya hadisnya hadis yang sahih. Maksudnya yang sahih seperti apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa secara pengertian hadis sahih itu ada 5 faktor. 1, sanadnya bersambung. 2, rawinya adil. 3, rawinya dobit. 4, tidak ada syad. 5, tidak ada ilat. Dan 5 poin ini ketika syarat ini memenuhi dalam sebuah hadis, maka itu dikatakan sahih. Dan ketika sahih sudah mampu dipastikan tidak mungkin bertolak belakang dengan Al-Quran. Makanya kita semua sepakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dirikan sholat, khususnya sholat wajib, sholat subuh 2 rakaat, semua sepakat umat muslim sholat subuh 2 rakaat. Tidak pernah ada saya mendengar bahwa ada seseorang melaksanakan sholat 3 rakaat dalam sholat subuh. Nah, itu kan sebagaimana kita pahami bahwa ketika hadisnya satu merujuk ke sana, itu menjadi penafsiran bagaimana cara mendirikan sholat, caranya yaitu yang dilakukan oleh Rasul, dan itu dikatakan sebagai hadis. Terus yang kedua, kalau memang tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya, dan itu kita turun lagi kepada ulama-ulama yang memang yang warasatul anbiya, mewarisi langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu mungkin untuk cara teknis, cara memahami. Jadi tafsir itu tidak serampangan. Kita memahami ayat langsung kita jelaskan tanpa melihat hadis-hadis yang lain. Karena bisa saja keterbatasan keilmuan kita akan merusak kesempurnaan Al-Quran dan bertolak belakang dengan Al-Quran, termasuk dengan hadis itu sendiri.